Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita membahas tentang macam-macam hukum puasa. Puasa itu ada beberapa hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, shaum Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Tentunya bagi orang muslim. Yang kedua, bagi orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang adil dan balik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah at-thaqah, kemampuan atau mampu dia untuk berpuasa. Kalau ada orang muslim, dia berakal, dia itu sudah balik, akan tetapi tidak mampu berpuasa disebabkan dia itu sudah sepuh, tua renta, atau punya penyakit mah, atau punya penyakit yang tidak mampu bagi dia untuk menahan lapar. Kalau dia itu menahan lapar dari tulu'ul fajar sampai ghurubi syams, dia akan tambah sakit, maka dia itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau dia itu selama hidupnya sampai akhir wafat seperti itu tidak sembuh-sembuh juga, maka puasanya diganti dengan fidyah. Kalau dia itu sempat sembuh dan mampu berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya karena dia sudah mampu. Yang nomor 1 adalah puasa Ramadan, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib lagi adalah puasa qadha daripada Ramadan. Puasa qadha. Yang nomor 3, puasa yang hukumnya wajib adalah shaumul kafarah, puasa kafarah. Baik itu kafarah dihar. Dihar itu adalah menyamakan seorang istri dengan mahram kita. Atau zaman sekarang orang Indonesia kayaknya sudah tidak ada lagi, tidak ada adat kebiasaan dihar, tidak ada. Karena kemungkinan besar dihar ini adalah adat orang Arab. Ketika seorang suami tidak suka lagi kepada istrinya, maka dia itu akan mendihar atau ila itu bersumpah untuk tidak mengumpuli, menggauli istri. Ini kalau sudah tidak suka. Dan orang Indonesia jarang atau kemungkinan besar tidak akan dihar, tidak terjadi dihar karena bukan merupakan adat. Kafarah dihar atau kafarah yamin, kafarah bersumpah, atau kafarah setelah membunuh orang lain, itu ada kafarahnya, maka puasa kafarah hukumnya wajib dia laksanakan. Yang keempat, puasa disebabkan dam daripada haji dan umrah. Dam itu denda. Ketika ada seorang yang berhaji dan berumrah, kemudian mereka melaksanakan atau meninggalkan kewajiban haji umrah, maka dia wajib membayar dam atau denda, yaitu menyembelih 1 kambing. Kalau tidak punya uang, tidak menemukan kambing, maka dia itu in'am. Uangnya tadi itu dibelikan makanan. Tidak punya uang, maka puasa 10 hari. Salatatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari puasa, 3 hari ketika di tanah suci haram, di Makkahul Mukarramah, dan 7 hari ketika kembali ke negeri masing-masing. Itu hukumnya wajib. Dan yang nomor 5, puasa istisqa. Puasa disebabkan minta hujan, dan ini sebab adanya perintah
Senin Kamis selama 1 bulan. Nah ini nazar. Maka ini nazar hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ada puasa yang hukumnya mandub atau sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa apalagi Tasi'ah, Asyura, tanggal 9, tanggal 10 dari bulan Muharram. Itu ada kesunahan untuk berpuasa. Puasa di bulan Sya'ban, termasuk dalam hadis Rasul Muhammad SAW diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasul puasa sempurna sebulan pun kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat Rasulullah paling banyak puasa selain di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Atau puasa Ashurul Hurum di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya sunnah. Ada puasa termasuk hukum sunnah lagi adalah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari ke 13, 14, 15 setiap bulan. Itu namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari-hari putih. Disunahkan kita berpuasa setiap bulannya dan pakainya hitungan hilal. Nah, bulannya bulan hilal. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Makruh untuk kita laksanakan apa itu? Yaitu puasa di hari Sabtu saja, atau di hari Jumat saja, atau di hari Ahad saja. Nah, ini tidak ada sambungannya, tidak ada temannya. Puasa hari Jumat saja, Sabtu saja, atau Ahad saja. Itu hukumnya makruh. Ada lagi puasa yang dihukumi makruh, yaitu shaumud dahar. Puasa yang setahun atau bertahun-tahun full, tidak pernah dia itu tidak puasa. Dan ini banyak dilakukan oleh para santri, apalagi santri yang hafidhil Quran. Mereka sedang proses menghafal Al-Quran atau bahkan proses menyempurnakan atau melancarkan Al-Quran. Mereka kebanyakan puasa dahar. Sampai ada yang 10 tahun, 12 tahun puasa terus mereka. Ini hukumnya makruh. Bagi siapa? Makruh bagi orang yang akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, orang yang memaksakan dirinya sendiri, akhirnya dia itu jadi lemah, jadi lemes. Atau dia itu puasa dahar dengan sebab puasa yang bertahun-tahun ini, dia itu meninggalkan sebagian kesunahan yang disunahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Sebab dia itu puasa dahar nggak pernah kesunahan umpama sholat duha, karena dari pagi sampai duhur dia itu mesti tidur, nggak pernah sholat duha. Nah, ini sebab tafawud meninggalkan kesunahan itu puasa dahar, puasa yang bertahun-tahun ini dimakruhkan. Tapi bagi orang yang puasa nggak puasa tidak efek, tetap melaksanakan kesunahan, badannya tetap kuat, dia itu tetap bekerja mencari nafkah untuk anak istri, maka tidak masalah, tidak ada hukum makruh baginya, bahkan malah disunnahkan. Kemudian yang keempat, ada hukum puasa yang hukumnya ini malah haram. Kita berpuasa tetapi malah dapat dosa. Dan ini tetap bagi menjadi dua. Ada yang haram ma'asihah, haram tapi sah puasanya. Ada yang haram dan tidak sah. Yang pertama haram ma'asihah, puasanya itu yaitu berpuasa sah puasanya, tetapi dapat hukum haram, dapat dosa. Seperti apa? Seperti puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan suami harus mengizinkan. Umpama seorang istri puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, Tasu'a, Ayyamul Bid, akan tetapi suaminya nggak ridho, nggak rela, maka si istri ini dapat hukum haram, dapat dosa. Tapi puasanya sah. Atau puasa qadha Ramadan, tetapi di sana masih ada waktu
seizin sayyidnya, tanpa seizin tuannya. Zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya lagi. Haram ma'adami siha, kemudian puasa tetapi dapat hukum haram dan juga puasanya tidak sah. Kapan itu? Yaitu ada di 5 hari atau 5 tempat. Yang pertama, ketika ada seorang yang berpuasa di hari Idul Fitri, hari tanggal pertama 1 Syawal, yaitu berpuasa, maka puasanya hukumnya haram. Sah atau tidak? Tidak sah. Walaupun puasanya itu qadha Ramadan, tanggal 1 Syawal, tidak sah puasanya. Nah, kalau tanggal 2 sampai 7 hukumnya sunnah. Itu puasa namanya Sittin Syawal, disunnahkan puasa 7 hari, 6 hari setelah apa? Setelah Syawal. Kemudian kalau ada orang yang berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah atau kita kenal dengan Idul Adha, itu juga hukumnya haram dan puasanya tidak sah. Karena di hari Idul Adha ini kita itu disuruh untuk makan-makan. Ini pestanya orang Muslim, hari rayanya orang Muslim. Maka di khutbah ketika sebelum khutbah Idul Fitri Idul Adha itu ada Bilal yang dia itu berdiri terus kemudian mengumumkan i'lamu anna yawmakum hadza yawmu Idul Fitri wa yawmus surur. Ketahuilah bahwasanya ini hari itu hari Idul Fitri dan hari kegembiraan. Ahallallahu lakumut ta'am wa harrama 'alaikumus syiyam. Allah menghalalkan bagi kalian makanan-makanan dan mengharamkan bagi kalian berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga hari-hari 3 hari setelah Idul Adha, namanya Ayyamut Tasyrik, hari ke-11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita diharamkan untuk berpuasa. Kalau kita puasa qadha ataupun sunnah, puasa kita tidak sah. Kemudian yang keempat, termasuk puasa yang diharamkan lagi dan tidak sah adalah shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa setengah terakhir dari bulan Sya'ban, tanggal 16, 17 sampai 30 Sya'ban. Itu tidak diperbolehkan. Puasanya puasa sunnah, ya. Hukumnya haram dan tidak sah. Setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Ketika di bulan Sya'ban itu sudah mendapatkan setengah, maka setengah terakhir itu fala tasumu, janganlah kalian berpuasa hatta Ramadan, sampai datangnya bulan Ramadan. Dan yang nomor 5, puasa yang diharamkan adalah Yaumus Syak, puasa di hari keraguan. Hari keragu ini hanya ada satu tempat, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Karena di tanggal 29 ini kita ragu besok itu Ramadan apa masih 30 Sya'ban. Kita ragu di sana. Apalagi di sana itu nanti ada omongan-omongan, ada gosip, oh besok Ramadan, ada yang mengatakan tidak, ada yang menghitung, oh saya hitung itu besok Ramadan. Nah, di sini hari Syak. Sebelum ditentukan oleh pemerintah, maka itu namanya hari Syak. Tapi kalau sudah dikatakan ditentukan oleh pemerintah bersamaan dengan orang-orang yang ahli falak bahwasanya puasa Ramadan itu tanggal sekian hari ini, maka itu sudah tidak syak lagi. Nah,
Maka ya juzu, kapan boleh apa saumu yaumi syaki, puasa di hari syak, awin nisfil akhir min Sya'ban, atau puasa di separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Ya juzu saumuhuma, dijawabnya boleh kita berpuasa di hari syaki dan di hari setengah terakhir dari bulan Sya'ban fi talati hal, dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza kana saumu wajiban, ketika puasa tersebut adalah merupakan puasa wajib, maka kita boleh berpuasa di hari itu tadi, hari syak dan hari setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Umpamanya ada seorang perempuan, dia itu mempunyai utang puasa Ramadan dan dibayarnya di setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Karena dia itu berpuasa wajib. Kalau kita punya nadar, akhirnya kita bayar nadar tersebut di setengah terakhir dari bulan Sya'ban, boleh atau tidak? Boleh, karena itu puasanya puasa wajib. Itu yang pertama, ketika puasanya puasa wajib, maka boleh kita berpuasa di hari setengah terakhir dari bulan Sya'ban dan hari syak, hari ke-6. Yang nomor 2, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, ketika seorang tersebut mempunyai puasa sunnah yang diwiridkan. Wirid itu kebiasaan. Contoh, saya punya kebiasaan dari dulu sampai sekarang itu punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Nah, ketika datang setengah terakhir dari bulan Sya'ban, saya mau puasa Senin, mau puasa Kamis. Sunnah, boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Karena saya mempunyai wirid, saya mempunyai kebiasaan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kasaumin Itsnin wal Khamis, sebagaimana puasa Senin dan Kamis. Yang kedua, kalau orang tersebut mempunyai kebiasaan. Dan yang ketiga, idza wasala nisfatani bima qablahu, ketika orang tersebut mau melaksanakan puasa sunnah biasa. Pokoknya puasa sunnah itu kapan saja boleh. Saya niat puasa sunnah, itu aja niatnya, tidak usah tambah apa-apa, tidak. Saya niat puasa sunnah, maka puasa langsung, dapat pahala puasa sunnah. Boleh yaitu berpuasa sunnah mutlak di setengah terakhir dari bulan Sya'ban tadi, dengan syarat puasanya diwisolkan, disambungkan. Umpama contoh tanggal 15 kita puasa, berarti hari Ahad, besok kita puasa. Kemudian tanggal 16 kita puasa lagi, 17 puasa lagi, 18 puasa lagi, 19 puasa lagi, sampai 30, maka boleh, karena nyambung. Tetapi kalau kita putus satu, maka nggak boleh lagi sampai akhir kita puasa. 15 kita puasa, 16 kita puasa, 17 kita puasa, 18 tidak puasa karena batal atau lain sebagainya. Maka hari ke-19, 20 sampai 30 kita diharamkan berpuasa sunnah. Karena apa? Karena sudah terputus tadi. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi hukum-hukum berpuasa. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang niat. Kalau orang meninggalkan niat dalam niat puasa wajib, tidak tabiin, tidak menginapkan niat di malam hari, maka orang tersebut puasanya dikatakan tidak sah dan wajib mengqadha, tetapi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari. Wajib imsak, tidak makan, tidak minum sampai datangnya maghrib. Sekarang kita akan membahas tentang pembatalan puasa. Di sini dikatakan wa yuftiru 'amidun la nasin lisawmi, dan seseorang yang sengaja wa in kathura minhu nahwu jima'in wa uklin, orang yang sengaja menggauli istrinya ketika waktu puasa dan
disebabkan apa? Kesengajaan. Amidun. Yang kedua, harus alimun, mengetahui kalau perkara ini itu nggak boleh dilaksanakan. Saya puasa terus kemudian kalau saya makan batal puasa saya. Ini alim namanya, mengetahui hukumnya. Tidak hanya dengan jahil. Jahil itu orang yang tidak mengetahui hukumnya. Ketika dalam bulan Ramadan dia itu ikut berpuasa, tetapi tidak pernah tahu bahwasanya kalau makan minum itu dilarang ketika puasa. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu, maka orang tersebut puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tetapi jahil di sini itu hanya untuk dua orang, yakni orang yang kurbu Islami, baru masuk Islam, asalnya non Muslim, kemudian masuk Islam di pertengahan Ramadan umpamanya. Terus dia itu ikut berpuasa, tapi makan minum, dia nggak tahu kurbu Islam, baru masuk Islam orang yang pertama. Yang kedua, yaitu ba'idatun anil ulama. Hidupnya itu jauh di pedesaan pelosok yang tidak pernah ada ulama yang sampai ke sana. Tidak pernah ada ulama yang dakwah ke sana. Maka orang-orang yang seperti ini kejahilannya, ketidaktahuannya itu ma'fu'an, dimaafkan. Nah, sedangkan orang yang hidupnya itu di sekelilingnya banyak ulama, yaitu Islam semenjak dari kecil, tapi dia itu tetap tidak tahu kalau makan minum membatalkan puasa. Apakah ketidaktahuannya itu nanti akan dimaafkan? Akan ma'fu'an, ini mahal khilaf. Ada perdebatan di sana. Ada yang mengatakan selama dia itu tidak tahu apapun alasannya tetap dimaafkan. Ada yang mengatakan kalau ketidaktahuannya dengan dua perkara di awal tadi maka dimaafkan. Kalau tidak maka tidak dimaafkan. Di dalam kitab Al-Bahar dikatakan bahwasanya kudrul jahil mutlaqan, yang penting dia tidak tahu hukum maka itu dimaafkan. Nah, ini di dalam kitab Al-Bahar dinyatakan seperti itu, tetapi pendapat yang seperti ini dikatakan dhaif, lemah. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, karena di sekeliling kita itu terdapatkan banyak sekali orang yang faqih, orang yang ahli fikih. Kita bisa belajar ke sana ke sini. Apalagi zaman sekarang enak, kita tinggal undang satu ustadz ke masjid, bareng-bareng kita belajar. Sedikit demi sedikit kita belajar supaya ketika kita mengamalkan itu dengan ilmu. Jadi syarat pembatalan puasa bisa dikatakan batal jika satu orang tersebut itu amidun, menyengaja pembatalan tersebut. Kalau tidak sengaja, contoh ada orang yang makan tapi lupa, ya, lupa dia itu, maka tidak masalah, tidak batal. Nah, sekarang kalau ada orang makan, dia itu puasa siang hari, yang biasanya makan siang dia makan. Setelah kenyang selesai satu piring habis, dia itu cuci mulut, kemudian ingat, loh saya puasa ini. Kemudian dengan sebab dia itu makan karena lupa tadi, dia itu berkeyakinan bahwasanya puasa saya sudah batal. Wah, saya makan tadi, walaupun lupa ya batal puasa saya. Udahlah makan lagi. Bagaimana puasanya? Harusnya tadi tidak batal. Ya, dengan keyakinan yang seperti tadi seharusnya tidak batal. Tetapi dia itu sudah makan karena lupa, terus punya keyakinan puasanya sudah batal, kemudian dia malah lanjut makan lagi. Ya, malah batal dengan sebab pembatalan yang kedua, yang disengaja tadi. Nah, kalau orang yang lupa tidak masalah, walaupun makan sebanyak-banyaknya tidak apa. Tidak hanya dengan sholat. Kalau sholat makan karena lupa sedikit tidak masalah, tapi kalau banyak batal sholatnya. Ya, kalau puasa sedikit dan banyaknya walaupun lupa tetap batal. Kemudian syarat yang nomor 3 adalah mukhtar. Orang tersebut itu mempunyai pilihan, artinya tidak dipaksa. Paksaan di dalam Islam itu mempunyai 4 syarat. Harus memenuhi 4 syarat. Kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, orang tersebut tidak dikatakan terpaksa atau tidak dikatakan dipaksa. Yang nomor 1, syurutul ikrah adalah
Yang dipaksa itu orangnya lemah, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Ini syarat yang kedua. Kalau kita dipaksa kok masih bisa lari, atau dalam hati masih mempunyai keinginan, saya disuruh minum khamr nih, asik. Punya kemauan berarti dia, maka bukan paksaan. Karena ada kemauan dalam dirinya. Paksaan itu dirinya harus menolak. Dan yang ketiga, dzannul mukrah annahu idimtana fi'lal fa'al mukrih ma khawafahu bihi. Orang yang dipaksa itu mempunyai persangkaan, jika saya tidak melakukan apa yang dipaksakan, maka pasti dia itu akan melakukan benar. Kalau ancamannya dibunuh, pasti dia akan membunuh saya benar. Harus punya apa? Harus punya gol seperti itu. Dan yang keempat, Allah takuna hunaka qarinah ikhtiyar. Di sana itu tidak ada tanda-tanda pilihan. Tanda pilihan itu seperti tadi, ketika saya dipaksa untuk minum khamr, hati saya ingin, jadi saya malah senang. Nah, ini qarinah ikhtiyar namanya. Jadi kita itu harus benar-benar tidak mau, terus benar-benar tidak mampu, terus orang yang memaksa kita itu harus benar-benar bisa menyatakan, melaksanakan apa yang diajarkan. Maka ketika ada seorang yang berpuasa, yaitu dipaksa untuk makan, untuk minum, untuk melakukan pembatalan puasa, puasanya tidak batal. Jadi pembatalan tadi ada 3 syarat, harus sengaja. Yang kedua harus yaitu tahu hukumnya kalau itu batal, dan yang ketiga yaitu harus tidak ikhtiar, ya, harus tidak punya pilihan sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Panas waktunya? 5 menit lagi. Insya Allah bisa dipahami ya. Berikutnya, ini sesuatu paksaan yang sangat jarang terjadi, tetapi di kitab malah disebutkan. Sangat jarang terjadi, tapi di kitab disebutkan. La mukrahun, tidak batal puasanya seseorang yang dipaksa. Lam yahsul, yang tidak terhasilkan minhu dari ikrah, apa qasdun, kesengajaan, wala fikrun, ataupun pikiran, wala taladdudun, ataupun kenikmatan, bijima'in, dipaksa dengan jima atau bersetubuh. Wa ilam yanjil, walaupun orang tersebut tidak injal, tidak keluar air mani. Ini sangat jarang terjadi, seakan-akan kayaknya hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada. Tapi disebutkan. Intinya apa? Ketika ada orang yang dipaksa untuk bersetubuh, maka tidak akan ada ikrah di sana, tidak ada paksaan di sana. Disebabkan apa? Ketika orang yang dia itu bersetubuh mesti akan merasa pengen. Nah, ini pengen itu namanya qarinah ikhtiyar. Ini syarat keempat hilang. Ketika salah satu dari syarat ikrah 4 tadi itu hilang satu saja, maka nanti akan tidak disebutkan ikrah. Tidak disebut ikrah. Wastimnain, kemudian bisa membatalkan puasa lagi ketika orang tersebut itu istimna. Istimna itu apa? Istimna itu adalah orang yang sengaja mengeluarkan air maninya, namanya istimna. Walau biyadihi au biyadi halilatihi, walaupun dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya, tetap hukumnya batal puasa. Nah, jadi istimna di siang bulan Ramadan, maka batal puasanya dengan tangan sendiri atau dengan tangan istrinya. Au bilamsin lima yaqudu lamsuhu bila hailin, atau dengan sebab menyentuh sesuatu yang ketika disentuh itu membatalkan wudu tanpa penghalang. Contohnya apa? Ini ada kaidah besar. Orang ketika mengeluarkan air mani di siang bulan Ramadan, hukumnya batal tidak puasanya? Tafsir, ada pentafsiran. Tafsir itu ada pencabutan, perincian.
tangannya kayak gitu. Nah, ini kan kulit dengan kulit. Kemudian injal keluar air mani, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Berarti dibalik, kalau menyentuh orang yang ketika disentuh tidak membatalkan wudu, walaupun keluar air mani tidak batal puasanya. Contoh nyentuh nenek, nenek kita sentuh kulitnya, terus kita keluar air mani, maka puasa kita tidak batal. Atau menyentuh perempuan lain, kita nyentuh rambutnya, batalin tidak? Kita nyentuh rambut perempuan ajnabiyah tidak batal. Kita nyentuh rambutnya, kita keluar air mani, maka itu puasa kita akan menjadi apa? Tidak batal. Disebabkan apa? Disebabkan kita menyentuh orang yang tidak batal ketika kita sentuh. Nah, ada bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan tentang pembatalan puasa, sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik puasa fardu ataupun sunnah. Pembatalan itu ada dua macam. Ada yang nomor satu, pembatalan thawabus shaum, sesuatu yang membatalkan pahala puasa saja. Puasanya masih tetap sah, tetapi pahalanya batal, artinya pahalanya tidak ada. Dan ini sama persis dengan yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja, lapar dan dahaga saja. Nah, ini namanya pembatalan pahala puasa, atau yang disebut juga dengan muhbitat. Muhbitat itu penghancur amal, penghancur pahala amal. Dan yang kedua, ada sesuatu yang membatalkan puasa plus pahalanya. Puasanya batal, pahalanya dia tidak dapat. Nah, yang pertama, muhbitat atau pembatalan pahala puasa, di antaranya itu adalah al-ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kita ngomongkan saudara kita yang sesama muslim dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Kita ngomongkan dia dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Walaupun tasadiqan, walaupun kita benar, fulan itu seperti ini, walaupun kita benar, tapi ngomongkan tadi kepada orang lain sedangkan dia itu tidak mengetahuinya, maka itu dikatakan ghibah. Dan ketika kita berpuasa, sedang puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, kita ghibah, maka batal, hancur semua pahala-pahala puasa kita. Yang kedua, di antara muhbitat thawabus shaum, pembatal pahala puasa, itu adalah namimah. Namimah itu apa? Namimah adalah naqlul kalam biqasdi iqail fitnah. Memindah dari satu kalam ke kalam yang lain, kita ngomongkan apa yang diomongkan oleh orang lain, kita pindah, kita sampaikan ke orang lain, tetapi tujuannya adalah untuk menyebarkan fitnah. Nah, itu namanya namimah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adu domba. Ngomongnya benar, kita hanya naklul khobar saja. Fulan loh ngomong kayak gini.
Benar memang ngomong seperti itu, cuman kan tujuannya dia untuk apa? Ifsyaul fitnah, untuk menyebarkan fitnah, maka ini dikatakan namimah, mengadu domba. Kemudian ada lagi muhbitat sawabis shaum adalah al-kidzib. Kidzib itu berbohong, berdusta, al-ikhbar bi ghairil waqi', mengkabarkan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Yang aslinya fulan si A itu mengatakan A B C D, tetapi kita ngomong fulan kemarin ngomong E F G H. Ini naklul kalam bi ghairil waqi' atau al-ikhbar bi ghairil waqi'. Dan termasuk lagi an-nadhar lima yahrum au lima yahillu bisyahwatin, melihat sesuatu yang hukumnya haram. Yakni ketika ada seorang laki-laki berpuasa, dia itu melihat perempuan ajnabiyah, hukumnya haram. Nah, orang yang berpuasa kok ngelihat sesuatu yang haram ini, maka langsung pahala puasanya akan berguguran, batal semuanya pahalanya. Atau melihat sesuatu yang halal, istri sendiri, tetapi dibarengi dengan syahwat, dibarengi dengan syahwat, maka puasanya akan sawab atau pahala puasanya akan batal. Dan yang kelima, qauluz zur wal fuhsh wal amal bihi, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang tidak pantas, atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka ini bisa menghancurkan pahala amal puasa kita. Nah, ini muhbitot namanya. Sedangkan sesuatu yang bisa, amal atau perbuatan yang bisa menghancurkan, yang bisa membatalkan pahala plus puasanya, diantaranya tadi itu adalah istimna. Istimna itu mengeluarkan air mani. Nah, kaidahnya ketika seseorang tersebut itu keluar air maninya dikarenakan bersentuhan kulit dengan kulit, atau menyentuh seseorang yang ketika disentuh itu batal wudhunya, maka batal puasanya. Ya, dicontohkan seperti apa? Ketika kita menyentuh istri dalam madhab Syafi'iyah, menyentuh istri sendiri, kulit ketemu kulit, itu hukumnya bisa membatalkan wudhu. Nah, ketika kita sedang puasa Ramadan, kemudian kita bersentuhan kulit dengan kulit, kita mengeluarkan air mani di siang hari, maka puasa kita menjadi batal. Tetapi kalau bersentuhan kulit dengan kulitnya tadi itu tidak membatalkan wudhu, seperti contohnya kita menyentuh nenek kita, kemudian kita mengeluarkan air mani, maka puasa kita tidak batal. Atau di dalam kitab dicontohkan kita menyentuh ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita, tapi menyentuh rambutnya. Rambutnya kita nyentuh rambut, menyentuh kuku, menyentuh gigi, menyentuh bola mata, itu tidak membatalkan wudhu kita. Nah, ketika kita nyentuh rambutnya, kita mengeluarkan air mani, maka puasa kita tidak batal. La biqublatin wa dhammin limra'atin bihailin ay ma'ahu wa in takarrarata bisyahwatin aw kanal hailu raqiqan. Tidak batal puasanya seseorang ketika dia itu mencium perempuan, yakni istrinya, mencium istrinya atau memeluk istrinya, tetapi di sana ada hail, ada penghalang. Walaupun dengan syahwat, maka puasanya tidak batal. Disebabkan apa? Disebabkan ada penghalangnya tadi. Ya. Kalau kulit ketemu kulit, maka membatalkan puasa kalau sampai mengeluarkan air mani. Falau dhamma, jika ada seseorang yang memeluk imra'atan, seorang istri, au qabbala, atau mencium siapa seseorang ha ing istri bila mula masati badanin,
tanpa sentuhan badan, bal bihailin akan tetapi dengan penghalang bainahuma di antara kedua suami dan istri, fa'anzala kemudian inzal mengeluarkan air mani siapa suami, lam yuftir maka puasanya tidak batal. Lintifa'il mubasyarati karena tidak adanya bertemu secara langsung, mubasyarah itu kulit dengan kulit, kal ihtilami sebagaimana ihtilam mimpi basah, wal inzali binadharin dan keluar air mani disebabkan melihat pandangan saja, au fikrin atau hanya pikiran saja, khoyal, yaitu dia ada seorang yang berpuasa di siang hari dia mikir-mikir, bayangkan terus kemudian keluar air mani, nggak batal puasanya. Atau dia sedang puasa Ramadan melihat perempuan kemudian keluar air mani, hanya ngelihat saja atau khoyal dalam pikiran membayangkan saja, maka puasanya tidak batal. Yang bisa membatalkan tadi apa? Ketika sentuhan kulit dengan kulit. Nah itu tadi masuk ke awal lagi. Kalau kita berbuat maksiat, melihat ajnabiyah, melihat ini haram, sesuatu yang haram, maka pahalanya hilang. Ini kita sekarang bahas puasanya batal atau tidak. Nah, walau lama jika seseorang menyentuh mahraman ing mahram bukan muhrim, au sya'ra imra'atin atau rambut seorang perempuan, yakni perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, fa'anzala kemudian mengeluarkan air mani siapa seseorang, lam yuftir maka tidak batal apa puasa. Ketika ada seorang laki-laki dia itu berpuasa Ramadan, di siang hari dia menyentuh mahramnya. Siapa itu mahram? Termasuk mahram itu adalah ibu kita atau ibunya ibu, yaitu nenek, kemudian anak kita perempuan, kemudian lagi mahram kita itu siapa? Keponakan kita, terus kemudian bibi itu bibi baik dari arahnya bapak atau dari arahnya ibu, adik kakaknya bapak, adik kakaknya ibu, bibi itu semuanya mahram. Nah kita menyentuh mereka kemudian inzal keluar air mani, maka tidak batal puasa kita, ya. Au sya'ra imra'atin atau menyentuh rambut seorang perempuan yang bukan mahram, kemudian inzal keluar air mani, maka tidak batal puasa kita. Wala yuftiru dan tidak batal apa puasa bi khuruji madyin dengan sebab keluarnya air madhi. Madhi itu ada yang keluar dari zakar ada 3, ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah di sini menurut madhab Syafi'iyah bahwasanya mengeluarkan madhi itu adalah air maun takhinun yang kental, terus dia itu keluarnya kapan? Keluarnya ba'dan tisyarid zakar, setelah zakarnya itu intisyar atau tegang. Nah setelah tegang itu terus dia itu turun tekanannya, nah itu keluar air yang kental, maka itu namanya air madhi. Menurut Syafi'iyah orang yang sedang berpuasa mengeluarkan air madhi maka puasanya tidak batal. Bikhilafil malikiyah, berbeda halnya dengan pendapat madhab maliki. Kalau madhab maliki mengatakan mengeluarkan air madhi puasanya batal. Wastiqoatin, kemudian pembatalan puasa berikutnya adalah istiqoah sengaja muntah. Sengaja muntah itu dapat membatalkan puasa. Nah, disengaja memang supaya dia muntah. Walau lam ya'ud, walaupun tidak kembali ke dalam lagi. Nah, dia itu sengaja pakai pulpen terus dimasukkan supaya apa? Supaya muntah. Dengan ini saja sudah bisa batal puasanya. Walaupun yang sudah keluar tadi di dalam mulut itu sama sekali tidak ada yang masuk ke dalam lagi. Dicontohkan seperti orang itu muntah tetapi kebalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kan nggak akan bisa balik lagi. Maka dengan sebab istiqoah ini tadi sengaja muntah itu bisa membatalkan puasa. Fahuwa muftirun bi ainih, maka muntah ini itu bisa atau dapat membatalkan puasa.
Ini kalau disengaja. Nah, kalau tidak disengaja bagaimana? Amma idza ghalaba, adapun ketika mengalahkan hu ing man, walam yaud dan tidak kembali minhu dari mutahan itu, au min rikihi atau dari air liurnya man al mutanajjisi yang tercampur dengan najis, bihi dengan sebab utahan apa syai'un sesuatu apapun, kembali ila jaufihi ke perutnya man ba'da wusulihi setelah sampainya muntahan lihat dzahiri kepada had zahir, au ada atau kembali bi ghairi ikhtiyarihi dengan tanpa pilihannya man, fala yuftiru maka tidak membatalkan bihi dengan sebab muntah lil khabari sahih karena sebab ada khabar yang sahih bidzalika dengan itu muntahan. Ketika ada seseorang tanpa ikhtiar, tanpa pilihan dia itu muntah, umpama mabuk perjalanan, dia itu mudik dari Bandung ke Semarang. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu dia itu muntah, mabuk kendaraan. Nah, ini bagaimana puasanya, batal atau tidak? Tidak batal. Karena apa? Muntahnya tidak disengaja. Tidak batal jika tidak ada muntahan yang sudah keluar dari batasan dohir. Batasan dohir itu apa? Ada yang mengatakan makhraj ha. Ya, ha ini dari gorokan yang paling atas. Ha. Ada yang mengatakan makhrajnya kha. Kalau kha itu di bawah ha. Ha kha. Ha kha. Nah, coba dirasakan. Nah, ha itu paling atas, kemudian bawahnya ada kha. Ketika muntahan semua yang keluar dari dalam perut kita menuju ke mulut ini itu sudah melebihi batasan zahir, yakni makhrajnya ha ataupun kha, kemudian balik lagi ke dalam perut, ketelan lagi, maka batal puasa kita. Nah, kalau tanpa ikhtiar, dia mau nggak mau pokoknya ketelan dengan sendirinya, maka tidak masalah. Atau sama sekali tidak ada yang balik lagi ke ketelan, maka tidak batal puasanya lil khabari sahih karena ada khabar yang sahih. Apa itu? Man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un, barang siapa yang tertimpa atau yang muntah maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia itu mengkodoknya. La biqal inakhamah, tidak sebab dia itu mengambil atau mengeluarkan nukhamah. Nukhamah itu apa? Dahak. Biasanya kan orang kalau dahak itu ngambil dari dalam sini atau di dadanya diambil, dikeluarkan. Apakah itu batal puasanya? Kan sama seperti muntah. Enggak, kalau kita ngambil nukhamah, membuang nukhamah dahak dari dalam gorokan sini di leher atau di dada atau bahkan dari hidung sini kita ambil, maka tidak sama dengan muntah. Artinya ketika kita mengambil dahak kemudian kita buang, itu puasa kita tidak batal. Fala yuftiru bihi, maka tidak bisa membatalkan puasa dengan sebab kita mengambil dahak. In lafadhoha, tetapi jika diambil sampai ke batas zahir ha ataupun kha kemudian kita buang. Tapi kalau dahak sudah ada di dalam mulut kemudian kita telan lagi, nah itu baru bisa membatalkan puasa. Nah, terus hukumnya dahak apa seperti hukumnya air liur? Tidak. Air liur itu nanti tidak bisa membatalkan puasa walaupun kita sengaja kumpulkan di dalam mulut terus kemudian kita telan, tidak masalah. Puasanya tidak batal, tapi dengan syarat. Apa itu? Syaratnya adalah satu, air liurnya itu khalis atau murni. Air liurnya apa? Murni, tidak tercampur dengan apapun, bahkan tidak tercampur dengan darah gusi kita. Nah, yang biasanya orang itu gusinya sering berdarah, nah itu air liurnya hati-hati. Tapi kalau orang tersebut itu sering banget, mau nggak mau pokoknya setiap hari, setiap waktu gusinya berdarah terus, bagaimana? Kalau dia tuh buang ludah terus nggak ada tempat, maka itu namanya apa? Darurat.
Kalau darurat tidak masalah. Nah, jadi boleh kita menelan air liur kita dengan syarat air liur tersebut khalis atau murni. Ya. Telan. Menelan dahak tidak boleh. Nah terus bagaimana? Udah biarin di mulut. Oh nggak bisa, nanti nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa baca tahiyat, nggak bisa baca sholawat. Bagaimana? Keluarin di tangan kita, masukkan saku. Najis nggak dahak itu? Tidak. Dahak tidak najis. Memang seperti itu caranya. Nah, caranya itu kan memang dulu ketika waktu itu kan ketika kita mau mengeluarkan ludah ataupun dahak, kita suruh buang di mana? Di kaki sebelah kiri kita. Kakinya kita angkat, kita buang di sana, terus kita injek kayak gitu. Nah kalau kita di dalam masjid ya nggak boleh. Di dalam masjid itu nggak boleh mengotori, walaupun pakai apa kain-kain kayak gini. Nah, kita sengaja buang, ngotori masjid walaupun itu perkara suci ya, itu haram, tidak boleh. Apalagi kita buang dahak, apalagi kita buang air ludah walaupun itu suci, maka tidak boleh. Kalau di selain masjid, maka caranya itu kaki yang kiri kita angkat, kita pindah dulu, kita buang dahak di sini, kita injek kaki kiri. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Maka buang di sebelah kanan. Kanan kiri ada orang, di depan bagaimana? Enggak boleh. Udah tahan. Kalau enggak bisa baru dikeluarin di tangan kita, masukkan saku. Maka lebih amannya lagi kita bawa tisu. Kemana-mana kita bawa tisu. Nanti kalau ada dahak atau ludah yang harus kita buang, kita ambil tisu, masukkan tisu, terus kita lipat, masukkan ke dalam saku. Terus kalau kayak umbelan itu kita sisi terus sisi. Iya, masukin saku. Ingus, ingus kan suci. Ingus itu suci, ambil aja terus masukkan saku. Itu. Kalau cici pakai tisu tadi ya, pakai tisu terus kita ambil masukkan saku. Nah kan kotor nanti dicuci. Gitu. Nah, kemudian yang bisa membatalkan puasa lagi itu adalah sebab dukhul ainin wa in qallat ila ma yusamma jaufan. Masuknya segala sesuatu ke dalam lubang tubuh kita. Lubang tubuh kita jumlahnya ada 9. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga sudah 6, 1 mulut 7, kubul dan dubur ada 9. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah kedua mata ini tidak termasuk lubang. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah kedua mata tidak termasuk lubang. Maka ketika kita berpuasa terus kemudian kita wudhu dengan membuka mata kita, puasa kita tidak batal. Atau kita itu sedang berpuasa kemudian kita pakai celak. Nah, pakai celak maka kena bola matanya, maka tidak batal. Yang membatalkan adalah masuknya ain atau benda itu ke selain ke lubang tubuh kita selain kedua mata. Wa in qallat, walaupun hanya sedikit yang masuk, maka itu nanti bisa membatalkan puasa kita. Ila ma yusamma jaufan, kepada sesuatu yang dianggap lubang. Kabatini udunin, seperti dalamnya telinga kita. Dalam telinga itu dikatakan lubang dalam ketika apa? Ketika jari kelingking kita sudah tidak bisa, sudah mentok. Nah, kalau sudah mentok ini kok lebih dalam lagi masuk, maka itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau pakai cotton bud bagaimana? Cotton bud kan nggak ada kerasa enak, nggak manfaat apa-apa, tetap bisa membatalkan puasa. Kalau hanya pakai kelingking nggak masalah. Yang penting mentok di sana itu nanti lebih ke dalam sudah dikatakan batas batin. Wa ihlil, dan juga ya. Ketika kita sedang berpuasa terus kemudian kita mandi ya.
Lihat mandinya itu mandi adah atau ibadah, mandi biasa atau mandi ibadah. Kalau kita mandinya mandi biasa, mau ke kantor supaya seger, terus kotor nih mandi atau bau badan mandi itu mandi biasa. Maka ketika kita mandi dengan cara menyiramkan, terus kemudian masuk ke dalam telinga, maka batal puasa kita. Kalau sudah batal puasa kita, bagaimana, boleh makan minum? Tidak. Nanti akan terbagi menjadi dua. Pembatalan itu disebabkan diri kita sendiri, kesalahan dari kita sendiri, kelalaian dari kita sendiri, atau disebabkan syariat. Seperti mandi, ini kelalaian kita sendiri. Maka kalau batal puasa disebabkan kelalaian dari dia sendiri, dia tidak boleh untuk makan minum, harus tetap imsak sampai maghrib, wajib hukumnya. Nah, ini tadi kalau mandinya mandi biasa. Nah, kalau mandi ibadah seperti hari Jumat kan kita disunahkan mandi. Kita mau masuk masjid itu disunahkan mandi. Kita mau masuk Masjidil Haram, mau tawaf, mau sa'i, itu sunah mandi. Nah, kita mau tawaf dan kita puasa, mandi aja nggak masalah. Nah, kalau kemasukan air gimana? Nggak batal. Tapi dengan syarat mandinya harus nyiram. Pakai gayung, pakai shower, pakai selang, pakai keran, harus nyiram. Kalau mandinya dia nyelam di kolam renang atau nyelam di kolam, maka mandi ibadah ataupun adah semuanya batal. Nah, kan udah kemasukan misalnya mandi sunnah lah ya. Iya. Kalau kemasukan suka dipakai air lagi gitu. Enggak, jangan. Itu nanti sengaja memasukkan. Biarin aja. Nah, kita diginikan aja udah hilang. Itu, atau digini aja nanti hilang, jangan dimasukkan air. Ini nanti gambarannya sama seperti orang yang lupa kalau dia itu sedang berpuasa terus makan. Selesai makan cuci mulut terus dia ingin, loh saya kan puasa, wah batal nih, makan lagi malah. Nah, ini pembatalan dengan sebab yang kedua, bukan yang pertama. Nah, telinga tadi batas batinnya apa? Ketika jari kelingking kita kita masukkan sudah enggak bisa masuk lagi, maka seterusnya dikatakan batin. Nah, kalau kita wudhu ketika kita berpuasa, apakah disunahkan madmadhah, berkumur? Sunnah. Apakah kita disunahkan untuk istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung? Sunnah. Lu kan kita puasa. Nah, kita berpuasa, tetap disunahkan berkumur, tetap disunahkan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, terus batasnya sampai mana? Batasnya itu sampai ketika mulut makhrajnya ha ataupun kha, nggak boleh lebih dari itu. Kalau hidung itu batasnya sampai khayshum. Ketika air masuk langsung sakit rasanya, itu kena khayshumnya. Nah, jadi makanya ketika kita madmadhah ataupun istinsyak ketika puasa, itu jangan mubalaghah, jangan berlebih-lebihan. Kita santai aja, pelan-pelan aja. Kalau pelan-pelan tetap masuk ke telan, batal tidak puasanya? Tidak batal, karena kita tidak mubalaghah. Karena kita udah hati-hati kok tetap ketelan, maka tidak apa-apa. Karena wudhu ini kan disyariatkan. Nah, kemudian wa ihlil, tidak boleh juga kita memasukkan sesuatu lewat jalan lubangnya zakar. Nah, wa huwa makhraju baulin, jalan keluarnya air kencing, air seni, walabanin, dan juga jalan keluarnya susu. Wa illam yujawizil hasyafah, walaupun masuknya hanya sedikit banget, itu tetap membatalkan apa? Membatalkan puasa. Wa wusulu usbu'il mustanjiyah, dan masuknya jari orang yang beristinja. Kalau ada seorang yang BAB di siang bulan Ramadan, dia itu membersihkannya sampai dalam. Nah, dimasukkan. Nah, walaupun hanya sedikit ya, masuk sampai dalam, maka itu bisa membatalkan apa? Puasanya. Nah, terus bagaimana kita istinja? Istinja itu kan hanya membersihkan yang zahir. Enggak ada kewajiban harus tangan jarinya masuk, enggak. Nah, tidak ada sampai ke sana. Tetapi untuk kita hati-hati, kalau bisa kita buang air besar itu di malam hari. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa udah nggak masalah. Yang penting hati-hati ketika cebok. Cebok itu hanya usap aja, nggak usah sampai memasukkan tangan, itu tidak ada
kewajiban. Wa kadza wusul ba'dil anmulah ilal masrobah. Begitu juga kalau anmulah jari-jari itu masuk ke masrobah. Masrobah itu lubang tempat keluarnya kotoran. Nah, oke, ada pertanyaan silakan. Tadi menyentuh rambut, Iya, mahram. Nah, iya, iya, tidak batalin. Menyentuh rambut tidak batal, menyentuh bola mata tidak batal, menyentuh gigi, kuku tidak batal. Menyentuh tulang, ada perempuan yang tulangnya keluar, kita sentuh, kita punya wudhu, maka nggak batal wudhu kita. Nah, mohon dikoreksi pengertian saya. Kan rambut itu aurat tuh. nah, rambut itu aurat. Kalau lagi wudhu kita lihat aurat tidak batal ya. Enggak batal. Lagi puasa juga tidak batal. Tapi itu menggugurkan pahala nggak? Pak, kalau kan haram. Tadi kembali ke awal lagi, melihat sesuatu yang haram itu menggugurkan pahala puasa. Ini tadi jangan dicampur ya. Saya menjelaskan tentang puasanya batal atau tidak. Nah di sini yang dikatakan apa, puasanya nggak batal, tapi pahalanya ya kembali ke awal. Melihat sesuatu yang diharamkan, maka pahalanya akan gugur. Jadi kalau sekarang umumnya banyak juga wanita yang tidak pakai jilbab. Sahih. Kita lihat ya. Nah, ngelihat sesuatu yang diharamkan untuk saat ini itu bagaimana? Yang dikatakan melihat itu sama seperti saya ngelihat Bapak, boy manteng. Nah, itu melihat. Tapi kalau hanya sekilas enggak dikatakan melihat. Kita manteng. Nah, manteng kayak gini itu dikatakan melihat gitu. Nah, untuk sekarang ini kalau kita dikatakan nggak ngelihat ya nggak bisa, mau nggak mau harus seperti itu. Nah sekilas gitu kan. Yang penting intinya itu kita jangan fokus ke sana, sekilas saja. Nah melihat sekadarnya. Nah ada pertanyaan? Silakan. Sahih. 29 Maret itu tanggal berapa ini? 16 Sya'ban. Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah terus kemudian tanggal 15-nya Bapak puasa, maka 16-nya boleh. Oh, kalau hari Senin, puasa hari Senin Kamis, Bapak mempunyai kebiasaan puasa Senin Kamis enggak? Kalau punya maka boleh. Tidak apa-apa. Nah, adat kebiasaan dalam mazhab Syafi'i itu bisa dikatakan adat kebiasaan jika orang tersebut pernah melakukan walaupun sekali. Gitu. Maka saya dulu pernah puasa Senin, udah puasa Senin Kamis. Itu sudah adat dikatakan, gitu. Perempuan yang haid dikatakan adat itu ketika haid pertamanya sudah pernah. Terus yang kedua, saya haidnya berapa ini? 8 atau 7. Maka lihat haid yang pertama kali kemarin itu berapa. Maka adatnya itu yang dihitung. Dikatakan adat kalau orang tersebut sudah pernah melaksanakan walaupun hanya sekali. Nah, oke. Nah, iya, nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak ada keharusan ketika kita puasa Ayyamul Bid itu harus 3, 13, 14, 15, tidak ada. Udah, yang penting kita puasa sehari atau 2 hari. Masih tidak ada keharusan ya. 15 masih boleh. Nah, silakan. Kadang-kadang ragu bingung kalau lagi puasa sunnah, kan kalau ada kita yang mengenal
atau tidak ya. Ya. Nah, seandainya kita buka, apakah sesudahnya kita puasa lagi atau dibuka? Nah, tadi kan kalau lagi Ramadan tadi kan ya. biar benar kemasukan. Ya. Kalau sengaja atau bukan lagi sunnah harus puasa ya. Sahih. Ketika kita puasa sunnah, ya, sedang puasa sunnah, kemudian kita main ke rumah teman, disuguhi sesuatu. Bagaimana sebaiknya? Maka sebaiknya kita batalkan puasa kita makan jamuan itu. Setelah kita makan jamuan itu, kita puasa lagi atau tidak? Tidak. Dalam madhab Syafi'i. Nanti kalau dalam madhab lain seperti madhab Hanafi, haram membatalkan sesuatu sunnah. Bapak lagi sholat sunnah, dipanggil sama istri, terus dibatalin. Haram, nggak boleh. Puasa sunnah Senin Kemis dibatalin, hukumnya haram. Wajib mengqadha. Dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan. Kalau perkara yang wajib, puasa wajib Ramadan atau sholat wajib, itu memang tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah, sholat sunnah boleh dibatalkan. Bahkan ketika kita sholat sunnah, dipanggil sama bapak ibu kita disuruh batalin sholat. Labbaik ya abi, bapakku ya. Langsung memenuhi panggilan bapak ibu kita. Itu. Sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah. Madzhab Hanafi mempunyai dalil firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Walau amal sunnah, ya kan, amal sunnah, puasa sunnah itu amal. Jangan kalian batalkan. Nah, tubtilu di sini nahinya nahi haram. Itu. Kalau dalam madzhab Syafi'i boleh. Nah, setelah batal, apakah kita nanti puasa lagi? Tidak. Langsung makan aja, nggak masalah. Nah. Malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk malam-malam yang diijabah doa di sana. Maka para ulama itu menganjurkan kita untuk berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh di sana. Termasuk amal soleh yaitu membaca surat Yasin. Loh, kenapa harus surat Yasin? Allahu a'lam. Itu sir rahasia para ulama zaman dulu. Kenapa dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin? Ada sirnya. Kan di sana ada faidah-faidah daripada Al-Qur'an. Oh, surat Yasin itu untuk ini, surat Waqiah untuk ini, surat Tabarok untuk ini, kayak gitu. Nah, di sana di malam nisfu Sya'ban itu para ulama menganjurkan kita disuruh baca Yasin 3 kali. Setelah Yasin yang pertama kita minta panjang umur, Yasin yang kedua kita minta supaya dikasih rezeki yang melimpah, yang barokah. Terus kemudian Yasin yang ketiga kita disuruh untuk meminta kepada Allah supaya aman dari siksa api neraka. Terus setelah itu ngapain? Para ulama juga menganjurkan untuk kita perbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban. Sama seperti malam-malam yang lain, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kita disuruh Ihya'ul Lail. Jangan kita tidur di malam-malam seperti itu, tapi perbanyak kita ibadah, termasuk sholat tasbih. Biasanya ya, orang-orang Jawa itu kalau malam nisfu Sya'ban pada sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang setelah baca Fatihah, baca surat, dia baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Kemudian ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim 3 kali, baca lagi Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Setiap rukun seperti itu. Sholat tasbih. Intinya tidak hanya cukup ke Yasin saja, tidak hanya ke sholat tasbih saja, tetapi kita memperbanyak ibadah di malam itu, malam nisfu Sya'ban. Insya Allah Ahad malam Senin. Nah, besok Ahad malam Senin. Sekarang malam Sabtu, malam Ahad, malam Seninnya. Nah, Khalas. Cukup, kita cukupkan, kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.